Hey guys, it's Teddy. Welcome back to Terror. Jadi guys, di Terror kali ini aku bakal ngerangkum perjalanan kasus pembunuhan Brigadir J guys, sampai dari awal sampai akhir ya guys, dari motifnya juga diduga apa sampai update terbarunya. So, sebelum kita mulai videonya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Kalian gak sendiri karena mereka ada di mana-mana. Nah guys, di Indonesia kan akhir-akhir ini tuh pemberitaannya tentang pembunuhan kasus Brigadir J, penembakan segala macam di sosial media, di TV, semua pada memberitakan beberapa waktu belakangan ini ya guys. Bahkan beritanya pun sampai ke mancanegara ya kan, trending topik di mana-mana. So, jadi tentunya aku juga bakal ngebahas kasus ini secara rangkum ya guys, dari awal sampai pertengahan bahkan sampai akhiran gitu loh, semuanya gitu secara lengkap, secara rangkum. So langsung aja guys. Jadi guys, Brigadir J ini tewas pada tanggal 8 Juli 2022 guys. Beliau meninggal dunia di rumah dinas Irjen Sambo setelah mendapatkan sejumlah tembakan guys. Kan awalnya tuh katanya terjadi tembak-menembak antara polisi gitu kan guys, tapi faktanya ternyata enggak nih guys. Makanya aku bakal ngebahas semuanya di sini secara lengkap dan rangkum. Kemudian nih guys, kematian Brigadir J itu baru diungkap ketika beberapa hari setelahnya ya guys. Baru diungkap tuh sama pihak kepolisian dalam jumpa pers pada Senin 11 Juli 2022 guys. Padahal peristiwa ini sudah terjadi pada 8 Juli 2022. Hal ini disampaikan oleh Divisi Humas Polri. Polri pun melakukan pemeriksaan lebih lanjut guys. Lalu keesokan harinya ketika 12 Juli Kapolri bentuk tim khusus. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kemudian membentuk tim khusus terkait kasus polisi tembak polisi ini guys di rumah Irjen Sambo. Tim khusus dipimpin Wakapolri Komjen Gatot. Lalu kemudian Kapolri menonaktifkan Irjen Sambo Kombes Budi. Desakan publik terhadap Polri untuk mengaktifkan Irjen Verdi Sambo menguat. Irjen Verdi Sambo pun dinonaktifkan dari jabatannya. Hal ini diumumkan langsung oleh Kapolri pada tanggal 18 Juli. Kemudian Baradae diperiksa oleh Komnas HAM. Komnas HAM sebagai tim khusus eksternal bersifat independen memeriksa Baradae dan sejumlah ajudan Irjen Sambo. Baradae memenuhi panggilan pada Selasa 26 Juli 2022 dengan dikawal sejumlah polisi. Kemudian pada tanggal 27 Juli, Brigadir J diotopsi ulang dan jenazah Brigadir J diotopsi ulang oleh RSUD Sungai Bahar, Muara Jambi di Jambi guys. Brigadir J kemudian dimakamkan secara kedinasan. Yang sebelumnya itu nggak secara kedinasan, akhirnya secara kedinasan. Lalu pada 3 Agustus, Brigadir M menjadi tersangka pembunuhan guys. Kasus yang tadinya mengarah kepada aksi bela dari kemudian berubah menjadi aksi pembunuhan. Brigadir E pun menjadi tersangka pembunuhan. Ia dijerat pasal berlapis terkait kasus kematian Brigadir J dalam kasus tembak-menembak di rumah Irjen Verdi Sambo. Bukan hanya dijerat pasal pembunuhan, Brigadir E juga dijerat dengan pasal turut serta guys. Pada 4 Agustus, Verdi Sambo jalani pemeriksaan di Barreskrim Polri. Keesokan harinya, Irjen Verdi Sambo menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri pada 4 Agustus 2022. Ia juga meminta maaf atas dugaan pembunuhan yang terjadi di rumah dinas tersebut guys. Kemudian pada hari yang sama 4 Agustus nih guys, 25 polisi diperiksa, Sambo dan kawan-kawan dimutasi. Kasus ini terus berkembang, sebanyak 25 polisi pun telah diperiksa dalam pengusutan kasus tewasnya Brigadir J. Ke-25 polisi itu diperiksa atas dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan tempat kejadian perkara atau TKP. Tak lama setelahnya, Sambo dimutasi ke Yanma Polri bersama Karopropos Divisi Program Brigjen Pol Beni Ali dan Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan. Dan pada 6 Agustus 2022, Verdi Sambo ditempatkan di Mako Brimob. Tak lama setelah dimutasi, Irjen Verdi Sambo ini ditempatkan di Mako Brimob selama 30 hari oleh Inspektorat Khusus Polri.
Hal itu terkait pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Verdi Sambo. Verdi Sambo diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan kasus tewasnya Brigadir J ini guys. Dia disebut tidak profesional dalam pengambilan CCTV. Barang buktinya dihilang-hilangin tuh guys, kayak CCTV segala macam ya guys. Terus guys, keesokan harinya pada 7 Agustus 2022, istri Sambo muncul nih guys ke hadapan publik. Istri Irjen Verdi Sambo, Putri C, muncul ke hadapan publik untuk pertama kalinya sejak peristiwa terbunuhnya Brigadir J. Kemunculan itu pun diiringi isak tangis Putri guys. Memang kemunculan Putri ini terjadi di Makobrimob guys. Putri datang ke Makobrimob untuk menjenguk suaminya yang tengah ditempatkan secara khusus di situ guys, lantaran dugaan pelanggaran kode etik dalam kasus Brigadir J. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2022 guys, Ricky menjadi tersangka pembunuhan berencana juga nih guys. Ricky terjerat pasal 340 KUHP. Pasal tersebut mengatur perihal pembunuhan berencana dan terancam penjara seumur hidup atau 20 tahun dan hukuman mati guys. Bahkan selain Ricky, supir dari Verdi Sambo ataupun Putri C ini berinisial K juga ditetapkan sebagai tersangka guys dengan pasal pembunuhan berencana juga guys. Pada 8 Agustus 2022, Brigadir M mengaku tidak ada baku tembak guys. Kasus ini pun berkembang. Jalan cerita peristiwa baku tembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambo itu mulai berubah guys. Brigadir M menyatakan tidak ada baku tembak terkait tewasnya Brigadir J. Hal tersebut disampaikan pengacara baru Brigadir E, Muhammad Boherudin. Pernyataan ini menepis kronologi awal yang menyebut Brigadir J tewas setelah terlibat adu tembak dengan Brigadir E. Boherudin kini menjadi penasihat hukum Brigadir E menggantikan pengacara sebelumnya. Dia juga mengatakan bahwa kliennya menjelaskan soal bekas proyektil yang ada di tempat kejadian perkara TKP, yaitu rumah dinas Kadif Program Polri di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Dia mengatakan Baradae mengaku bekas proyektil yang ada di TKP hanya alibi. Pistol Brigadir J katanya sengaja ditembakkan ke arah dinding guys, supaya terkesan ada peristiwa baku tembak. Baradae juga telah mengubah keterangan pada berita acara pemeriksaan atau BAP. Pada BAP terbaru, Baradae juga mengungkapkan sejumlah nama terkait dalam kematian Brigadir J. Pengacara mengatakan lebih dari satu orang yang disebut terlibat dalam tewasnya Brigadir J. Pada 9 Agustus 2022, Sambo menjadi tersangka guys. Kapolri Jenderal Listio Sigit mengumumkan penetapan tersangka terhadap Irjen Verdi Sambo. Mantan Kadif Propam Polri itu disebut menyuruh Barada Richard Eliezer alias Baradae membunuh Brigadir J. Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto dalam kesempatan yang sama menyebutkan peranan Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana ini. Selain menyuruh Baradae, Verdi Sambo juga membuat skenario seolah-olah terjadi baku tembak. Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyebut keempat tersangka itu ialah Brigadir E, Bribka RR, KM, dan juga Irjen FF. Agus kemudian menjelaskan peran keempat tersangkanya guys. Jadi keempatnya dijerat pasal pembunuhan berencana, subsidiary pasal pembunuhan. Jadi guys, yang tadi itu yang kan jadi 4 kan. Tersangkanya ada Brigadir E, Bribka RR ya guys, Bribka. Sama supirnya itu ya guys, KM. Dan juga Irjen Sambo nih, FS. Sudah menjadi tersangka juga. Jadi sekarang udah ada 4. Oke guys, lalu 12 Agustus 2022 Sambo meminta maaf karena telah bohong ya. Polri juga dalam memeriksa Irjen Verdi Sambo. Irjen Sambo dalam pemeriksaan itu, Verdi Sambo mengaku marah dan emosi setelah mendapatkan laporan dari istrinya, Putri Chandrawati. Hal ini disampaikan oleh Dirtipdum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jajadi dalam jumpa pers pada Kamis 11 Agustus 2022. Kepada polisi, Sambo juga mengatakan Putri mengalami tindakan yang melukai martabat keluarga dan Brigadir J di Magelang atas laporan itu. Sambo pun meminta Brigadir Richard Eliezer dan Bribka Rizky Rizal membunuh Brigadir J. Sementara itu, kuasa hukum Verdi Sambo Arman Hanis membacakan permintaan maaf Verdi Sambo melalui ponselnya. Hal itu disampaikan Arman saat ditemui di rumah pribadi Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Kepada institusi yang saya banggakan, Polri,
dan khususnya kepada Bapak Kapolri yang sangat saya hormati. Saya memohon maaf, dan secara khusus kepada sejawat Polri yang memperoleh dampak langsung dan kasus ini saya memohon maaf. Sekali lagi saya memohon maaf akibat timbulnya beragam penafsiran serta penyampaian informasi yang tidak jujur dan menerai kepercayaan publik kepada institusi polisi. Katanya guys, izinkan saya bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah saya perbuat secara hukum yang berlaku. Sambung Verdi Sambo. Nah guys, pada 12 Agustus 2022 di hari yang sama, kasus dugaan pelecehan seksual yang katanya dilakukan Brigadir J terhadap Putri C ini di stop. Barreskrim Polri telah menyetap kasus dugaan pelecehan terhadap istri Verdi Sambo, Putri Candrawati. Adapun terlapor dalam kasus ini adalah Brigadir J. Namun Dirtip Dum Barreskrim Polri Brigjen Andirian Zazadi menyebut laporan ini menghalangi penyelidikan kasus dugaan pembunuhan berencana dengan tersangka Sambo dan juga yang lainnya guys. Dia mengatakan pihaknya tidak menemukan adanya peristiwa pidana dalam hal ini. Lalu nih guys, pada 19 Agustus 2022 lalu Putri Candrawati ditetapkan menjadi tersangka nih guys. Jadi ada tersangka baru menjadi 5. Brigadir E, Bribka RR, KM ya guys, Brigjen FS dan juga Putri Candrawati atau Putri C nih guys. Polri menetapkan istri Putri Candrawati sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir J, sehingga kini total telah menjadi 5 tersangka nih guys dalam kasus ini guys. Penyidik menetapkan saudari Pisti sebagai tersangka, kata Irwansum Polri Komjen Agung Budi Marioto di Mabes Polri pada Jumat 19 Agustus 2022. Putri dianggap terlibat dalam terkait tewasnya Brigadir J guys. Putri Candrawati pun diganjar pasal pembunuhan berencana, pasal yang disangkakan pasal 340, subsidiar 338 Junco, 55 Junco, 56 KUHP, ucap Brigjen Andirian di tempat yang sama. Meski kini laporan pelecehan seksual di Duren 3 telah dihentikan, akan tetapi muncul dugaan peristiwa pemicu di Magelang guys. Sambo mengakui bahwa peristiwa di Magelang telah melukai harta dan martabat keluarganya guys, sehingga akhirnya dia pun mengajak anak buah untuk merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Jadi kan awalnya tuh kata terjadi pelecehan seksual di Duren, tapi sekarang malah di Magelang juga lah apalah. Bahkan ada juga kan CCTV tuh pas mereka perjalanan habis dari Magelang ya kan guys, sampai pulang lagi ke Duren di Jakarta Selatan, yang dimana Verdi Sambo katanya pulang duluan ya kan naik pesawat, terus yang lainnya pada pakai mobil. Kalau memang terjadi pelecehan seksual, kenapa Brigadir J di dalam CCTV tersebut guys masih bersama Putri C ya kan? Nah pas si Putri C kan udah tidak menjadi tersangka, dia akhirnya pun diperiksa tuh guys 80 pertanyaan sampai 12 jam gitu, tapi ternyata dia nggak ditahan guys, cuman kayak diperiksa doang dan ditetapkan, walaupun udah ditetapkan tersangka tapi dia nggak langsung ditahan gitu guys. Dan menurut pengacara Putri C ini guys, saat menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada Jumat 26 Agustus lalu, Putri memasuki gedung Barreskrim tanpa sorotan kamera. Kuasa hukum Putri, Arman Hanis, menyampaikan kliennya mendapatkan sekitar 80 pertanyaan selama 12 jam yang tadi aku bilang, dan Putri tetap mengaku bahwa dirinya adalah korban tindakan pelecehan seksual. Padahal udah jelas-jelas kan kasus pelecehan seksual udah stop gitu kan, tapi dia tetap ngaku nih guys kalau pelecehan seksual lah gitu. Ya kalau emang pelecehan seksual, kenapa Brigadir J masih sama dia waktu pas di Magelang itu kan? Aneh kan guys, kalian bisa menerka-nerka sendiri lah. Dan ya nanti Putri pun kabarnya akan terus lanjut diperiksa guys, namun saat ini belum ditahan ya guys. Jadi sekarang udah ada 5 tersangka gitu kan, Brigadir E, Bribka RR ya guys,
KM, Irjen Sambo dan PC juga jadi tersangka yang sekarang. Walaupun yang lainnya udah pada ditahan, tapi PC doang yang belum ditahan. Masih nunggu keterangan dia terus. Nanti dia akan menjalani pemeriksaan lagi guys. So kita tunggu aja updateannya lagi. Dan motifnya pun ya guys, emang masih simpang siur, belum diumumin sama Polri sampai saat ini. Dan menurut Mahfud MD tuh motifnya itu hanya boleh didengar orang dewasa ya guys. Jadi orang-orang juga menerka-nerka apa nih motif hanya boleh didengar orang dewasa. Apakah itu berkaitan dengan perselingkuhan, asmara? Apakah Ferdi Sambo punya selingkuhan atau yang lain sebagainya? Terus ketahuan Putri C atau Brigadir J juga mengetahuinya, terus makanya Brigadir J tewas dibunuh. Bahkan ada juga guys katanya unsur Sambo udah nikah lagi sama perempuan lain. Bahkan ada yang lebih parah, unsur dia tuh LGBT atau biseksual. Mungkin takut ketahuan atau Brigadir sudah mengetahuinya, atau bahkan Brigadir tahu lah intinya, pastinya rahasia, terus rahasia besar FS ini ya guys, Ferdi Sambo. Makanya gak mungkin dong orang pasti bakal ngebunuh seseorang karena dia tahu rahasia besar, takut kebongkar gitu kan. Makanya mungkin rela mengorbankan semuanya sampai membunuh si Brigadir C ini, si Sambo ini. Padahal ya guys, kalau misalkan memang benar Brigadir C tahu rahasia Sambo, ngapain dibunuh kan? Maksudnya bisa dipindahkan ke tempat lain atau ya dibayar pakai uang untuk menutupi rahasia dia. Jadi kenapa mesti dibunuh gitu? Bahkan Dio Lipa pun mantan pengacaranya Brigadir E, yang gimana Brigadir E juga sekarang udah punya pengacara baru lagi ya guys, menyebut kalau Ferdi Sambo itu seorang bisex dan juga psikopat guys, di salah satu YouTube channel lah ya kan. Wow. So menurut kalian guys, apa ini guys ceritanya? Kasusnya ini benar-benar berkepanjangan ya guys, tapi sudah semakin menemui titik terang lah ya guys. Semoga kasus ini juga cepat-cepat di pengadilan gitu, supaya cepat tuntas, supaya almarhum Brigadir J juga mendapat keadilan di sana gitu, tenang di sana. Karena yang hanya tahu sesungguhnya juga hanya Tuhan gitu guys ya, dan juga Brigadir J sendiri. Tapi kan Brigadir J sudah meninggal gitu kan, jadi nggak bisa diberikan kesaksian juga. So itu dia guys rangkuman perjalanan kasus Brigadir J, kasus pembunuhan Brigadir J dari awal sampai update terbaru ya guys. Sekarang yang Putri J sudah jadi tersangka, sudah diperiksa juga, namun belum ditahan. Nanti mungkin dia akan diperiksa-periksa lagi guys, kita lihat saja, tunggu saja updateannya. Dan sebenarnya apa motif sesungguhnya guys, yang katanya hanya boleh didengar orang dewasa itu. Kita sebagai masyarakat tentunya menunggu saja nanti Kapolri akan mengumumkan apa lagi. Ya selagi belum benar-benar clear, kita pasti hanya bisa menerka-nerka saja guys motifnya apa. Yaudah guys, itu dia rangkuman perjalanan kasus Brigadir J dari awal sampai update terbarunya. Thank you for watching, see you di teror berikutnya guys, bye bye.